Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali melanjutkan pembelajaran kita ya. Alhamdulillah masih bisa kita untuk melanjutkan pembelajaran kita setelah liburan 3 minggu ya, yaitu dalam mata pelajaran Tarikh Fikih Islam. Ya, adapun pelajarannya kita telah sampai mana? Kita telah sampai pada fikih, perkembangan fikih di zaman di zaman Nabi ya, perkembangan fikih di zaman Nabi. Dan sekarang pada kesempatan kali ini kita masuk kepada perkembangan fikih di zaman para sahabat. Ya, lihat di sini. Di zaman para sahabat. Maksudnya fi ahdi al-khulafa ar-rasyidin ya. Silahkan semuanya, baru 7 orang yang hadir. Coba dibuka, di on videonya. Yang baru datang silahkan di on videonya. Ya, kita lanjutkan langsung pembelajaran kita. Halaman 61. Buka. Ya. Pada kesempatan kemarin atau pada pertemuan yang lalu yang pada semester 1 itu kita telah menyelesaikan perkembangan fikih pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun sekarang kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu al-fiqhu fi ahdil khulafa'ir rasyidin ya. Fikih di zaman khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin ada 4. Siapa saja? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali ya. Dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Kelihatan PDF-nya enggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Ya, kita lihat sekarang di sini. Al-Faslu Tsani al-fiqhu fi ahdil khulafa'ir rasyidin min sanah 11 hatta arbaun ya. Nah, lihat sekarang. Yu'tabar hadzal aslu imtidadan li ahdi at-tasyri'i fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa bi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'dihi ya. Lihat di sini, yu'tabar ya, dianggap bahwasanya asru, hadzal asru maksudnya zaman khulafa'ur rasyidin yang 4 ini imtidadan. Apa imtidadan? Perluasan atau perkembangan dari pensyariatan atau tasyri' fikih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Perkembangan fikih merupakan perluasan dari perkembangan fikih pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah siapa? Sunnah Khulafaur Rasyidin
al-mahdiyyin ya. Haitsu qala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya di dalam hadis arba'in ini. Siapa yang udah hafal? Kelas 11. Alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafa Ya, ar-rasyidin yang hafal dari al-mahdiyyin. awal ada Banyak hadis Ustaz. Mikdad dari hadis seorang sahabat ya, yang mana Nabi Muhammad mewasiatkan ya, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dzarifat minhal uyun ka'annaha mau'izatun muwadda ya. Faqala sahabat, ya Rasulullah ya, ka'anna hadza mau'izatun muwadda fa'ausina ya. Fa'usikum bitaqwallah ya, aku mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah, wa sam'ah wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyi fa inna man ya'is minkum fasyara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati. Nah, di sini dia ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk apa? Bisunnati, untuk mengikuti sunnahku. Ti di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ur-rasyidin. Ya, lihat di sini sunnah khulafa ur-rasyidin ya, al-mahdiyyin. Ya, berarti di sini ada sunnah ya, bukan sunnah Nabi akan tapi sunnah khulafa ur-rasyidin, sunnah 4 khalifah ya, 4 orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sunnah khulafa ar-rasyidin, siapa yang tahu? Ada yang pernah tahu? Umar. Ya, gimana sunnah Umar? Bilal, Had, Bilal. Yang empat ini khulafa ar-rasyidin, bukan Bilal ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali. Ya, contohnya sunnah Utsman pada saat menjadikan azan pada hari Jumat, pada sholat Jumat dua kali. Pada asalnya sekali kan. Nah, kemudian Utsman menjadikan azan 2 kali. Ada yang satu untuk siap-siap, yang satu untuk masuknya waktu sholat Jumat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya di sini adalah sunnah khulafa ar-rasyidin ya, yaitu Utsman bin Affan. Al-mahdiyyin min ba'di ya, setelah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addu alaiha, gigitlah sunnah tersebut dengan nawajid. Nawajid adalah gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara yang baru, maksudnya adalah bid'ah ya. Ini dia adalah dalil bahwasanya mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, iktadu bi khalifataini min ba'di Abu Bakrin wa Umar ya. Berpeganglah atau ikutilah ya dengan 2 khalifah setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Walaisa makna hadza annahum yusri'una malam yasra'uhu Allah ya. Bukan berarti ya khalifah Rasyidin ini, 4 khalifah ini membuat syariat yang baru ya, yang tidak diajarkan Rasulullah, bukan, akan tapi mereka mengembangi atau beristihad ya, yang mana mereka ini telah diberikan ilham dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pendapat mereka insyaallah terpuji dan insyaallah berada di jalan yang benar. Wa innama liwafrati ilmihim wa wasati ihatatihim bimakan alaihi Rasulullah ya, yang mana mereka membuat beristihad dengan bahkan dengan banyaknya ilmu mereka ya, yang mana mereka mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan kuatnya berpegang teguh mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Abu Bakar mengatakan, ya, ayu ardin, ya, tulkini au samain tadhilluni in qultu fi kitabillah mala ilmali bihi. Ya, ya, di sini bahwasanya bumi yang mana saja yang aku temui dan langit yang mana saja yang menaungiku, maka semua itu akan, kecuali semua itu akan, ya, aku hukumi atau terdapat di dalam kitabillah, di dalam Al-Qur'an, ya, yang mana itu banyak ilmu yang tidak aku ketahui, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar itu selalu mengikuti Al-Qur'an, ya, selalu mengikuti kitabullah, ya, dan tidak berkata selain apa yang ada di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an. Ya, begitu juga Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu berkata, ihtammu ar-ra'ya 'alad din wa inna ar-ra'ya minna huwa dzan wat takalluf, ya. Perhatikanlah sebuah pendapat, ya, perhatikanlah ar-ra', yaitu pendapat, ya. Perhatikanlah pendapat di dalam agama. Yang maksudnya di sini pendapat, ya, yang mana di situ belum ada dalil, ya, tentang suatu permasalahan, ya, seperti sebagaimana kita tahu bahwasanya permasalahan di dunia ini semakin lama semakin bertambah, ya. Dan ada banyak yang tidak ada dalilnya. Maksudnya dalil tidak mengatakan atau menghukumi tentang permasalahan yang baru. Nah, maka di sini berfungsi untuk beristihad dan berpendapat terhadap agama, ya, dengan garis bawah, yaitu dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang mana itu adalah zon, ya. Zon ini zon, ada yang terpuji, ada yang tercela, ya. Yang terpuji itu yang mengikuti dalil. Adapun zon atau prasangka yang tidak mengikuti dalil, maka ini tercela. Begitu juga, ya. Nah, di sini Umar, ya, juga mengatakan bahwasanya berhati-hatilah terhadap berpendapat di dalam agama, ya. Sesungguhnya pendapat itu, ya, kadang itu zon dan memberatkan, dan atau takalluf, hanya memberatkan, ya. Jadi maksudnya di sini adalah ra'yu yang tidak mengikuti kitabullah, ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib mengatakan, laukana ad-din, ya, laukana ad-dinu birra'yi lakana asfalal khuffi aula bimashi min a'lahu, ya. Lihat di sini, ya, apabila agama memang dengan logika atau dengan pendapat atau dengan sesuai pemikiran, maka sesungguhnya bawah khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada atas khuf. Akan tapi beliau melihat Rasulullah SAW mengusap atas khuf, bukan bawahnya, ya. Paham, ya, pendalilannya, ya? Siapa yang paham dari perkataan Ali ini? Ada yang paham? Paham, ya? Insyaallah, Ustaz. Ya, lihat di sini, dan Khulafaur Rasyidin ini mengikuti, ya, Thariqatul Muslah, ya, Thariqatul Muslah fi istinbat, ya, di dalam beristinbat atau membuat hukum, ya, di dalam hukum-hukum fikih, ya, terhadap fikih-fikih kontemporer, ya, yang mana itu ada suatu baru di zaman mereka, ya. Yang mana Thariqatul Muslah ini yaitu, ya, dengan mencari permasalahan tersebut di dalam Alkitab wa Sunnah. Yang pertama, mencari permasalahan tersebut di dalam Alkitab wa Sunnah, ya. Ketika mereka mendapati permasalahan tersebut, maka mereka menghukumi dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa illa jama'un nas. Nah, ketika
tidak mendapati permasalahan tersebut atau jalan keluarnya di dalam Alkitab dan Sunnah, maka mereka mengumpulkan manusia, maksudnya para sahabat pada zaman itu, ya. Nah, dan bertanya kepada mereka siapa yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghukumi atau berkata tentang permasalahan tersebut, ya. Nah, kalau ada, mereka mengikuti perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kalau mereka tidak dapat, wa illa fahimu maqasidin nusus. Ya, kalau mereka tidak dapat, maka mereka mengambil tentang maksud-maksud dari nas, ya. Dan mereka mengambil hukum yang sejalan dengan maksud-maksud dari nas, maksudnya maksud-maksud dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan mereka beristihad dengannya. Ya, di sini lihat bahwasanya para sahabat ini selalu berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Kalau memang tidak ada permasalahannya, maka mereka bertanya kepada sahabat lain siapa yang pernah mendengar Rasulullah pada saat masih hidup berkata atau berfatwa tentang masalah tersebut. Kalau misalnya nggak ada juga, maka mereka beristihad, ya, sesuai kemampuan mereka. Nah, di sini adalah letak perkembangan ilmu fikih, ya, yang mana di situ ada ijtihad, ya, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah tempat untuk beristihad. Dan istihad ini terus bersambung sampai hari kiamat. Kenapa? Karena permasalahan fikih makin zaman makin lama makin banyak, ya, makin banyak permasalahan yang baru yang tidak ada disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka disitulah diperlukan untuk beristihad. Ya, lihat di sini. Ya. Wa innama ja'ala syari' al-hakim lil ulama il-ijtihad. Ya, mereka menjadikan syariat, ya, itu sebagai penetap hukum, ya, bagi ulama-ulama mujtahid, ya, di zaman para sahabat, ya. Kemudian faqad istasyara Abu Bakar, ya, as-sahabah fil mirasil jaddah, ya. Ya, maka Abu Bakar telah beristihad di dalam apa? Di dalam warisan tentang nenek, ya, tentang hak warisan terhadap nenek, ya, terhadap nenek. Wa kadza fa'ala Umar, ya, begitu juga Umar yang beristihad di dalam menafkahi, ya, istri yang dicerai, ya, istri yang dicerai. Begitu juga di sini tentang diyah asabi dan seterusnya. Begitu juga tentang diyah atau diyah janin yang masih ijazah kota mayitan, ketika janinnya ini lahir kemudian meninggal dan seterusnya. Maka permasalahan-permasalahan fikih tersebut, ya, istihadkan oleh khulafa ar-rasyidin. Ya, wa amtaddal Islam syarqan wa ghuraban, dan begitu, ya, apalagi pada zaman Umar Islam itu berkembang, wilayahnya meluas sampai Eropa, ya, sampai Eropa. Nah, maka begitu juga ilmunya, ilmu-ilmu tentang fikih, ilmu-ilmu agama semuanya makin berkembang sampai di Baghdad dan seterusnya, ya. Ya. Lihat di sini, ya. Jadi kita lihat tadi Thariqatul Muslah, ya. Ini yang keluar ujian kemarin, ya. Nah, begitu juga pada zaman sahabat ini adalah imtida dan, ya, itu perkembangan dari pensyariatan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, lihat di sini halaman 63. Ya, waqad kataba Umar bin Khattab. Ya, ini lihat nih, apa waqad kataba Umar bin Khattab ilal qadi Syuraih, ya, ilal qadi syarihun yubayyinu lahu kaifiyata istinbatil ahkam, ya. Jadi Umar bin Khattab mengajari kepada qadi-qadi pada zaman itu untuk mengajari bagaimana cara untuk mengambil hukum dari sebuah dalil. Iza aradat alaikal umur fa alaika bi kitabillah fa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah fa illam tajid fajtahid ra'yak, ya. Wa in syi'ta an tu'amiruni wala ara mu'amaratika iyaya mu'amarataka iyaya illa khairan laka wassalam. Lihat di sini, ya, apabila ada suatu permasalahan yang baru yang datang kepadamu, maka lihatlah di dalam Al-Qur'an. Kalau enggak ada apa di dalam Al-Qur'an, maka lihatlah di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak ada, maka beristihadlah dengan pendapatmu, ya, yang mana pendapat itu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Nah, ya, jadi di sini intinya para sahabat ini mereka mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah terlebih dahulu, baru setelah itu beristihad, ya, beristihad. Istihadnya sesuai apa? Sesuai dalil di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an Sunnah ini terdapat dalil-dalil yang global. Nah, dari situlah diambil istihad tentang permasalahan-permasalahan yang baru. Lihat di sini halaman 64, ya. Ya, kama anna hadha ad-daur yamtazu biwad'il lubnatil ula lil fiqhi, ya, wa istinbatil ahkami syar'iyyah. Wa dzalika khilalil bu'usil ladzina ba'asa bihim khulafa ilal amsar yu'allimun nas liyu'allimu an-nasa al-Qur'an wa sunnah. Ya, keutamaan daur ini atau periode Khulafa Rasyidin yaitu apa? Yaitu membangun inti, ya, membangun inti dari fikih, ya, membangun inti dari fikih dan membangun inti dari istinbatil, mengambil hukum dari dalil, ya. Yang mana pada saat itu Khulafa Rasyidin menyuruh untuk para ulama untuk berpencar di semua wilayah untuk mengajari manusia tentang Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu banyak yang bisa beristihad, ya, dan tidak sesat di dalam mengambil hukum, ya, itu dia keutamaan yang pertama, ya. Kama yamtazu hadzal asar aidan biharsis syadid bi an yakuna, ya, bi an yakuna fiqhu, ya, fiqhan lil Quran. Faqad rawa al-Hafidz adz-Dzahabi bi sanadihi an Sya'bi an Qardah bin Ka'ab qala lama sayyarana Umar ilal Iraq, ya, masya ma'ana wa qala atadruna lam atadruna lima syayyatukum qalu na'am, ya, mukarramatun lana qala wa ma'a dzalik fa innakum ta'tuna ahlal qaryah, ya. Maka di sini, ya, Umar bin Khattab di sini kita lihat kembali keutamaannya di dalam zaman Khulafaur Rasyidin ini adalah memberikan semangat yang sangat
adanya semangat yang sangat besar dalam menyebarkan Islam ya. Berbeda nanti pada zaman-zaman atau periode-periode setelahnya, maka semangat ini semakin lama semakin berkurang. Akan tapi puncaknya ini ada pada zaman Khulafaur Rasyidin ya. Semangatnya untuk mengajarkan atau belajar tentang fikih terhadap Al-Quran dan Sunnah ya. Sebagaimana ya Umar yang ketika mengutus para ulama kepada Irak, maka ya Umar memberikan motivasi kepada mereka ya, dakwah bil Quran ka dakwah an-nahl ya. Ya, berdakwah tentang Al-Quran seperti ya nahal, seperti lebah ya. Maka lebah ini selalu memberikan manfaat bagi manusia ya. Nah, begitu. Itulah dia bentuk pemberian semangat Umar terhadap para ulama ya. Dengan begitu, dengan semangat yang sangat dengan harsus syadid ini ya, maka terpencar atau tersebarlah dengan pesat ya tasri'ul fiqhul Islam. Ya, kemudian udah. Ya, 26 ya. Udah aja. Ya. Ya. Mungkin ya ini baru sampai apa? Fikih atau pensyaratan fikih pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk kesempatan minggu depan kita mulai dari paragraf ini ya, kama kana radhiyallahu anhu ini ya. Ya. Pada halaman 64. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.